Mia, tahan dong Mia. Ada buktinya nggak? Lo tadi mesra-mesraan sama bokap gue. Mia. Mia, sampai orang. Astagfirullahaladzim. Mia, tahan emosi. Kok ngapain bawa-bawa kayak gini ya? Ya iya wajar lah, dia udah kayak bapak udahlah. sendiri. Mas, sabar mas. Lo ini apa-apaan? Kok ada kamera? Mia, Kamu Mia, kenapa? itu Kenapa nih? mantan pacar aku, baru aku putusin Udah lo, makanya. diam aja. Jangan kasar dong. Mas. Lo tau gak kan, gue tuh udah diangkat. Itu semua gara-gara lo, gue gak bisa punya anak lagi. Tunggu Lis. Kalau dari nomor rumahnya sih ini nih. Ini mas. Nih. Bener yuk, kita sini yuk. Assalamualaikum. 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 Masuk aja deh mas ya. Kebuka sih. Masuk aja. Yuk. Hah? Masuk. Aduh, apaan tuh mas? Ih, apaan tuh mas? Ya Allah, nggak apa-apa ini boneka doang kok. Udah. Aduh, serem banget. Udah nggak kenapa-napa kan? Nggak. Nggak kenapa-napa kan? Udah, boneka doang kok. Yuk. Ada pakunya gitu sih. Iya. Itu kayaknya main anak-anak itu. Pas ngelewatin pagar, tiba-tiba Alis teriak. Dia itu nginjek boneka. Kenapa ya? Padahal kan itu cuma boneka. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas kita mau ketuk pintu, kita dengar ada suara mengaji. Masya Allah, merdu banget suaranya. Nah kalau udah kayak gini, kira-kira apa yang dilaporin ya ke tim taubat? Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Mbak, ini mau tanya, bener nggak ini alamat rumah ini ya? Oh iya bener. Betul ya? Iya. Nah, Kita dari Antv, Dari Mbak. Antv. Bener ngelapor ke Antv? Ke tim taubat? iya. Kayaknya Antv. Awalnya kita mikir kalau kita itu salah rumah. Soalnya pas ada cewek yang keluar, terus aku tanya dong, Mbak yang lapor ke tim taubat nggak? Dia bilang nggak. Bingung kita. Iya, Ah. ini ya. Mia yang lapor itu ya? Iya, Mia. iya. Ini. Iya, temen aku. Emang kamu ada urusan apa sama mereka? Kok tiba-tiba ada rame-rame kayak gini sih? Ya enggak, kebetulan aku udah mau casting, makanya aku... Oh, makanya mereka ngerekam gini, ini direkam nih semuanya. Iya, memang lagi sekalian casting. latihan aja. Makanya, Kita mau ada acara untuk casting Mia. Iya. iya. Ya kapan kamu? Bisa kayak gini? Enggak lama juga sih, baru juga karena emang pengen casting aja. Oh iya. Iya. Gimana? Kita masuk atau? Ya udah, ayo. Oh ya, oke. Aduh, Mia mohon maaf nih sebelumnya kita ganggu. Enggak apa-apa. Lagi ngaji. Enggak apa-apa, Nah, Mas Farid. jadi gimana Mia? Apa yang bisa kita bantu? Apa kita bisa Iya, bantu? maaf sebentar ya. Iya, Mia kan emang cuma pengen casting aja, makanya panggil Mas sama kakaknya ke sini buat casting aja langsung, nggak apa-apa. Oh, oke, iya. Ngerti. Jadi, bisa ini nggak apa infoin ke kita nggak Mia mau castingnya apa gitu, perannya apa bisanya gitu? Mau diobrolin sekarang apa nanti? Gimana kalau nanti aja? Oh, Ya, halo. Oh, kamu udah di sana? Oke deh, aku kesana ya sekarang. Tunggu ya. Oke. Siapa? Oh, temen aku ya, maaf dulu ya. Iya nggak apa-apa. Gitu ya. Aku pamit dulu, soalnya udah janji. Oh, Iya, ya nggak udah deh apa-apa. kalau gitu. Bye. Iya, Bye. kasih. Mia, sorry nih Mia, kok bilangnya casting ya? Kan Mia laporan ke tim tobat mau ada yang kita selesaikan gitu, kita bantu gitu. Justru itu Mas, Mia nggak pengen dia tahu. Mia pengennya ya udah semua nggak ada yang tahu dulu. Oh, Ini gitu. emang rahasiakan. Emang Mia mau menyelidiki dia atau? Apaan tuh? Ibu! Ibu, Mia, Mia kita masuk ya. Ibu aku Mas, ibu ya Allah, ibu, ya Allah.
coba teman. Iya, sekarang ibu rebahan dulu ya. Ibu rebahan dulu. Sekarang Mia beresin dulu. Mia lapin dulu ya, Bu ya. Sebentar ya, Bu ya. Iya, Bu. Ibu tenang Bisa ya. temenin Ibu tenang. Mia. Ibu. Ini siapa? Siapa Mia? Ini teman-teman Mia. Istighfar ya, Bu. Temennya Mia, Bu. Yang dilurusin ya, Bu ya. Yang ibu istirahat dulu ya, Bu. Mia mau kemana? Mia sebentar keluar ya, Bu ya. Mau nganterin temennya sebentar ya, Bu ya. Ibu takut. Sebentar ya, Bu. Bentar ya, Bu ya. Ketika di rumah Mia, Alis mengeluh kalau badannya nggak enak. Dia ngerasain sesuatu yang nggak enak. Nah, kita pikir sih biasa aja. Dan bener aja, begitu di editing, tiba-tiba ada sosok penampakan. Mia kok bisa benda ini ada di kamar ya? Iya, Mas. Ini emang sering kejadian sama ibu. Ya Allah, udah berapa lama ibu? Ibu udah 2 tahun sakitnya. Sakit apa ibu kamu? Dulu ibu kepleset. Tulang ekornya kena. Terus? Akhirnya sekarang gitu. Setelah kita mendengar semua keterangan dari Mia, akhirnya kita tahu sumber permasalahannya apa. Kita harus menyelidiki bapaknya Mia. Sebelumnya mau nanya nih, ayah kamu kemana? Papaku kerja. Terus? Iya, terus semenjak ibu sakit, papa jarang pulang ke rumah. Dia yang sebenarnya pengen Mia minta tolong sama kalian tim obat buat ngelidikin papa Mia. Apalagi Mia curiga, Mia pernah ngeliat WhatsApp-nya papa. Isinya apa? Mia nggak lihat isinya, tapi yang Mia lihat ekspresi papa tuh senyum-senyum gitu ngeliat WhatsApp-nya. Dan yang Mia lihat itu dari chatnya manisku. Ya udah, ini kan siang nih. Kalau kita ke tempat kerjaan ayah kamu gimana? Kan makan siang kita temuin aja langsung gimana? Iya kita temuin papa aja di kantornya. Setuju ke sana aja ya? Artinya kamu curiga papa kamu selingkuh. Iya, makanya Mia pengen tahu, pengen selidikin papa. Ya udah. Udah kita cari tahu ya, kita penasaran ya. Kita Yuk. mulai dari kantor bapak kamu. Iya. Yuk. Tapi Mia sebentar. Gak apa-apa nih ibu kamu kita tinggal. Nggak apa-apa kok, kita tunggu sebentar aja. Nah ini kantornya nih. Ini tuh kantor nih, Mas. kantor ayah kamu ya? Iya, ini dia nih. Yaudah. Ini. Bener ini. Parkir di kanan sebentar ya. Oke, keluar tuh. Itu ada yang keluar. Itu siapa tuh? Baju biru. Itu siapa? Lihat sini. Itu papa aku. Itu papa aku, Mbak. Kok sama cewek sih? Penyelidikan pertama kita mulai dari kantor bapaknya Mia. Dan waktu kita pantau dari mobil, benar saja bapaknya Mia keluar dari kantor bersama dengan seorang wanita. Itu teman kantornya kali Mia. Teman kantornya Kok itu pasti. begitu, Mas? Kok kenapa sih pakai rangkul-rangkulan mesra gitu? Kenapa sih? Iya deket kali Mia. Sahabatnya kali. Masa sahabat kayak gitu, Mbak? Jadi mau kemana nih? Makan siang kali, Mas. Oh iya. Oh iya, jam makan siang. Mesra Jadi, gitu makan kita siang. ikutin yuk, kita ikutin yuk. aja deh yuk. Biar jelas. Kita ikutin yuk.
Ini sahabatan kali Mia. Siang-siang dia masa bisa berani kayak gitu. Aneh mas, sahabatan kayak gitu aneh kelihatannya. Bener sih, kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin berani gitu ya Iya, Mas ya. heeh. Sembunyi-sembunyi lah. Tuh Mia, nggak ada apa-apa Mia. Nggak yakin ya. Ya itu Tuh, kenapa malah deket-deketan gitu ya duduknya? yang gini loh, kita kan nggak tahu, kita nggak dengar suaranya di dalam kayak apa. Iya. Itu ngobrol juga biasa. Itu ngapain sih? Apa sih itu mesra-mesraan gitu? Enggak. Mesra-mesraan gitu mbak. Masa bercanda kayak gitu? Ya ini Nah, tempat umum nggak mungkin mereka. Ini lihat nih, ayah kamu udah keluar. Udah aku balik ke Sementara sana aja mas. teman wanitanya masih di dalam nih enggak. Udah ini biasa aja, nggak ada Udah, Mas, apa-apa. Mas, ini aku Tunggu balik ayahnya kesini, ayahnya kesini. Jangan. Ngumpet. Diam. Mia, diam. Udah, ayo, Diam. Mas. Mia, diam. Mending Udah. samperin dia aja, yuk. Udah, ayah kamu udah. Ayo, udah. Ya Allah. Mia. Iya mas. Ya Allah. Udah Mia. aku pengen. Ayo Alis, kita kejar Alis. Saat kita memantau dari dalam mobil gimana gerak-gerik bapaknya Mia, tiba-tiba Mia emosi dan langsung turun melabrak wanita itu. Mia, tahan dong Mia. Jaga emosi dong. Ayo dong. Mia. Enggak Mbak. Udah nggak apa-apa Mbak. Udah lo ngaku aja deh. Mas itu kan bapak gue ya. Tuh kan bener kejadian yang kita khawatirin. Ini pelapor kan selalu biasanya nggak bisa jaga emosi. Itu dilakuin sama Mia. Mia tiba-tiba ngelabrak si cewek teman bapaknya. Dan semua runyam. Ada buktinya nggak? Lo tadi mesra-mesraan sama bokap gue. Mia, udah. Mbak. Udah. Maaf ya Mbak. Sorry, Maaf. Maaf Mas. Mia bener-bener gak bisa nahan emosinya dan terjadilah keributan di sana. Dan ternyata wanita itu hanyalah teman kantor ayahnya. Mia, Repot nih Mia. Mia nggak bisa kayak gitu dong. Jangan emosian kayak gitu dong. Ya gimana mas? Ini kita Siapa yang buktinya kayak belum jelas loh. Buktinya belum jelas. Dia cuma makan bareng. Tapi udah Cuma megang rambut doang. gitu. Enggak, Mia. Kita kan nggak tahu. Kita nggak dengar apa-apa loh di dalam apa. Tapi kan kalian lihat tadi dong pegang-pegangan rambut apa sih? Apa mesra-mesraan kayak gitu kenapa? Kalau itu benar gak apa-apa, kalau salah mbaknya marah sama kamu gimana? Nah. Kamu nuduh orang sembarangan. Malah repot loh jadi Tapi kitanya. kan tadi kita lihat sendiri dia kayak gitu Aduh. sama bapak aku. Aku tuh Gini deh. kepikiran. Kalau Bapak kamu aku kayak tetap gitu. mau emosian kayak begini, kita udahan aja deh Mia. Ya nggak bisa gitu dong. Kan Kita Mas udahan tadi aja deh. sama Mbak, Ya jadi kita, bisa iya tahu. susah. Gini. Kita kan ada aturan-aturannya nih Mia nih. Kita nggak bisa asal nuduh orang kalau buktinya belum kuat. Tapi kan Nah, tadi itu kita nggak lihat bisa. sendiri. Mia Aduh. tuh nggak bisa. Ya udah gini aja deh. Oke, gini aja deh. Kita udahan aja deh, Lis. Ya, Teman-teman nggak kita bisa udahan aja gitu deh. dong, Mbak. Enggak, Mia, bukan masalah nggak bisa kayak gitu. Mia tolong bantu kita. Mia minta bantuan kita kan? Iya. Mia bantu kita juga untuk bisa ngejalanin ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada dong. Ya tapi bantuin Mia kayak gitu juga dong. Ya udah, gini aja. Tim Taubat punya cara sendiri untuk menyelidiki kasus. Selama ini begitu, kalau Mia Nah. bisa ngikutin, ya terserah. Ya udah, gini aja. Ya udah gini aja kita pulangin Mia. Mia pulang ke jangan, rumah. apaan sih? Gitu Jangan ya. gitu. Gitu aja ya. Yuk. Iya, Ayo. Ayo. Mia kita pulang aja. Jadi, tadi. Ya udah gitu aja ya. Jangan gitu mas. Enggak, gini loh Mia. tolongin Mia. Gini. Jangan. Gini, kan tadi udah dibilang sama Alis, kita ada aturan-aturannya. Kalau Mia mau ikutin itu, ayo kita bantu. Iya. Ya jaga emosi. Kalau saya bilang jaga emosi, jangan turun dulu, jangan ngelabrak dulu gitu. Ikutin ininya kita, aturannya kita gitu. Gimana? Iya. Gimana? Kalau dia punya cara sendiri silakan. Ya udah. Tapi kalau pakai cara kita, ikutin kita ya. Setuju nggak? Iya Mia. Bener setuju. Janji loh ini, harus janji loh Mia. Iya. Bener ya? Ya udah, yuk. Ya udah yuk. Masuk. Mas Mega Iya, telepon. kenapa? Halo, Tunggu Lis, Mega. ada yang telepon. Halo. Apa? Ibu sakit. Dan tiba-tiba Mia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa penyakit ibunya kambuh. Ya terpaksa penyelidikan di hari pertama kita hentikan dulu. Ibu sakit. Ya udah. Gue pulang sekarang. Ya. Ya udah, kita langsung ke sana deh. Yuk. Ya udah, gini aja. Kita langsung ke rumah kamu. Iya. Biar pencarian hari ini kita selesaikan dulu aja ya. Iya. Kita udahin dulu ya. Benar-benar. Kita fokus sama ibu kamu. Ini Yuk, jagain ibu. Mas, kita balik ke rumahnya Mia. Udah. Apa-apa.
Iya. Tapi di sana ada yang jagain kan, ada teman kamu kan? Tadi yang mega-mega itu tuh. Iya. ada Mega. Ya udah. Kita ke sana yuk. Agak cepet dikit, Mas. Ya. Alis, bener ya janjian sama Mia di depan kantornya ayahnya? Iya di sini mas. Di mana Mianya ya? Bentar lagi juga muncul. Tapi dia udah mau jam makan siang loh. Jangan-jangan jam makan siang kan? Mas. Kenapa? Bentar. Kenapa? Itu tuh cewek kayaknya aku tahu deh. Siapa? Ini yang tadi barusan masuk baju Mas merah? itu temennya Siapa? Mia. Temen kita datang kemarin kan Hah? ada temennya Mia. Iya. Itu ada. Itu tuh. Ih, yakin Alis? Yakin. Namanya Mega. Mega. Penyelidikan di hari kedua kita mulai dari kantor bapaknya Mia lagi. Dan kita semua kaget karena di sana sudah ada Mega. Ngapain dia kesini? Iya kantor ya. Dia bawa makanan tuh. Mia. Bawa makanan. Mia, masuk. Masuk Gak dulu. apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya tadi ibu agak susah ditinggalin gitu. Oh, tapi sekarang ibu kondisi gimana? Udah mendingan sih. Udah ya, makanya udah bisa pergi. makanya bisa pergi. Oke. Mia, kamu kesini sendirian? Iya, Yakin? Sama teman kamu? Yakin sendirian? sendiri. Emang kenapa? Lah tadi aku ngeliat Mega ke situ masuk ke kantor ayah kamu. Iya, bawa rantang makanan. Nggak mungkin. Yakin? Nggak bisa tahu lagi kamu. pengajian. Setelah Mia masuk mobil, kita langsung tanya, di mana Mega? Mia jawab kalau Mega lagi pengajian. Nah, kita bingung nih, padahal yang kita lihat tadi itu jelas-jelas Mega bawa rantang ke kantor bapaknya. Nggak mungkin lah mas. Ngapain dia? Ini ya. Nggak mungkin. Dia nggak mau mungkin nanya apa pengajian. gimana? Ya. Nona, iya. ntar dulu deh. Tungguin aja. Itu Tapi dia bawa makanan itu udah keluar. Keluar. Loh, sama Itu. ayah kamu? Iya bener bapak aku itu. Sama Mega. Ya, aku pengen tanya aja deh mbak. Oke. Ya udah, Tanya aja deh. nggak apa-apa tanya Ya aja. udah, Tapi kamu tunggu, aja. tunggu ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin. Benar. Iya tenang Ya. aja aku cuma pengen tanya doang Kita kok. juga kan ada apa gitu, tapi kan ya agak aneh Iya, juga. iya, Tapi iya. tapi ini kan teman kamu, mana tahu Iya. memang nggak ada apa-apanya. Ya udah, boleh Nggak tapi apa-apa, jangan makanya. terlalu emosi ya. Iya. Mia Ya, benar sendirian ya? ya? Kita di sini, oke. Ya udah. Di sini aja aku sendiri aja. nggak Iya, apa-apa. iya. Bener aja, akhirnya Mia melihat bapaknya sama Mega lagi di luar kantor. Nah, Mia memutuskan mau menyamperin mereka. Saya sama Alis bingung, kayaknya nggak perlu kali Mia ke sana ya, karena takut kejadian kayak yang kemarin. Mia kemudian meyakinkan kita kalau dia bisa jaga emosinya. Dan akhirnya kita biarkan Mia nyamperin mereka. Kamu kok ada di sini sih? Oh ini, tadi aku kebetulan nganterin makanan buat Om. Abis Om tadi nelfon kamu katanya nggak aktif nomornya. Nggak aktif. Handphone aku aktif. Enggak miau, Om tanya sendiri deh sama Om kalau nggak percaya. Iya, papa telepon kamu kenapa nggak aktif HP-nya? Aktif pak. Nggak aktif dari mana sih? Nggak Kapan aktif. papa teleponnya? Nggak aktif, makanya papa telepon Mega biar suruh anterin papa kan belum Kok makan. tumben banget papa nyuruh Mega? Enggak pikiran kan Mega kan biasanya sama kamu Iya, kan. Gitu. Enggak, aneh banget ini. Kenapa sih pak? Kamu jangan curigaan gitu deh. Nggak ada Aku nggak mungkin apa-apa. dong ada apa-apa sama pak kamu. Orang kamu kan udah kayak saudaraku sendiri. Kamu ngapain di sini? Ngapain sih? Hah? Kamu yang ngapain di sini? Oh, jadi ini kamu dipilih Om ini, ha? Kamu apa sih kamu kayak gitu? Kamu selingkuh kan sama Om ini, ha? Selingkuh Dipilih apaan? dia daripada aku. Ngomong tuh jangan Sudah, sembarangan itu kenapa? kamu. Iya, kok ada ribut-ribut? Iya, kita samperin. Bohong, jangan didengerin. Kamu ngapain bawa-bawa kayak gini, ha? Ya iya wajar lah, dia udah kayak bapak udahlah. sendiri. Mas, sabar, Mas. Loh, ini apa-apaan? Kok ada kamera? Nia, Kamu Nia, kenapa? itu Kenapa nih? mantan pacar aku, baru aku putusin Udah, makanya. Jangan kasar dong. Mas. Ini ada apa nih? Tanya aja. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Nggak boleh asal dorong gitu aja dong. Sama dia, Mbak. Mas, Saya mencoba mengejar si cowok itu, tapi karena dia naik motor, langsung kabur dia cepat banget. Akhirnya nggak dapat informasi dari cowok itu. Katanya ada yang selingkuh. Hah? Mia nggak ngerti nih. Selingkuh apa nih? Bukan begitu dia Nggak itu. ada, nggak ada Dia yang itu cuma selingkuh. mantan pacar aku doang. Terus nuduh selingkuh, Terus? Mbak selingkuh sama Karena siapa? dia habis frustasi, habis saya putusin. Tadi Kesti. Mas, tolong, Mas, tolong, Mas. Ini urusan keluarga, Mas. Iya ini Mas. ini lagi casing raba gini Pak. Mau tanya aja Pak.
tadi kita lihat dari jauh kok ada ribut-ribut gitu, terus bapak didorong kenapa gitu. Terus kita dengar ada selingkuhan itu gimana sih? Apa sih ceritanya gimana Ya, sih? makanya saya juga nggak ngerti, Mak. Ini kan Mega teman anak saya. Iya. Kebetulan makan siang, Mega anak saya belum nganterin. Saya telepon HP-nya nggak aktif. Maka saya telepon. HP aku aktif, temen Mas. Mega. HP aku aktif. Nggak aktif, orang Tapi papa emang berapa kamu kali nggak telepon aktif kamu. loh tadi belumnya. Aktif. Mia tahu Mega bakalan kesini. Nggak tahu. Mega kan bilangnya tadi apa? Pengajian. Tahu Mega di sini. Tadi aku tuh mendadak banget ke sini. Soalnya Om katanya udah kelaparan, dia udah terpaksa. Tunggu, nah, sebentar ya. Yang tadi itu cowok tadi pacar kamu? Bukan, dia itu mantan pacar aku, Mas. Terus Ah, baru terus? aku putusin. Tapi kenapa dia nggak bilang, marah? Dia iya. frustasi. Sebenarnya dia masih mau sama aku. Iya, udah, kamera turun. Iya, udah. Enggak, aku nggak mau. Enggak. Bapak nggak ngerti. Udah masuk, kamu nggak paham, kamu udah. Masuk. Pak. Gini deh Pak, jelasin sekali lagi aja Pak. Ini kita masih bingung nih ada apa gitu. Mas, mohon ya, ini urusan keluarga. Iya. Kami nggak ada apa-apa. Makanya jelasin, Bapak jelasin. Apa yang dijelasin? Iya, nggak ngerti. Bapak ada apaan sih? Kenapa? Papa nggak ada apa-apa. Mega cuma antar makanan. Kamu aja salah paham. Kamu tuh harus ngerti, aku tuh nggak mungkin ada apa-apanya sama papa. Tapi kenapa tadi cowok tadi bilang kamu selingkuh? Siapa selingkuh? Bukan kayak begitu Mia, dia itu frustasi doang. Udah. Nanti Papa jelasin semua. Nanti Papa jelasin. Kamu udah salah paham, Mas. Mau tolong Mas. Iya, Tolong, Mas. udah. Ini urusan keluarga Mas, tolong Mas. Iya Pak, Jangan baik ini Pak, Mas. baik Pak. Mia, Udah kamu Mas. Situasi makin tak terkendali dan akhirnya Mia dipaksa masuk sama bapaknya. Dan kita bingung gitu. Ini ada apa? Kenapa mantan pacarnya Mega menuduh Mega berselingkuh sama bapaknya Mia? Mia telepon ya. nah ada apa sih? Aku bingung. Aneh nih, yang penasaran cowok tadi itu loh. Cowok tadi katanya Dia ngapain datang terus dorong-dorong bapaknya Mia gitu. dan nuduh mereka selingkuh. Nggak mungkin lah, kayaknya orang ini kan sahabat deket, Iya. deket banget lah. Masih Tadi juga muda. bapaknya bilang kalau udah dianggap anaknya sendiri. Cuma Mia nggak tahu kalau Mega kesini. Meganya nggak Mungkin ngasih bisa tahu. bener Mungkin aja kali. kebiasaan kali ya tiap hari ya. Ya udahlah, Aduh bingung. udah kita balik dulu deh. Kita tunggu di luar deh. Ada SMS nih, ada SMS. SMS dari siapa? Mia. Mia bilang apa dia? Dia bilang penyelidikannya nanti dikabarin lagi. Aduh, gimana nih, lanjut apa enggak? Kalau Penyelidikannya bicaranya sih nanti kayaknya udah tunggu kita- kabar dari dia. Tunggu kabar dari dia. Ini nggak jelas nih, udah kita hentikan dulu aja kali ya. Kita balik Kayaknya kantor. banyak yang aneh deh. Banyak Aneh yang nggak banget, ngerti. aneh banget. Aneh deh, aneh. Aku ngerasa nggak enak gitu. Masuk ke rumahnya juga gimana ya? Kayak nggak nyaman gitu, Mas. Iya, tadi ngerasa nggak kayak ada apa gitu, ada yang disembunyiin gitu. Tapi ya udahlah. Ini deh karena tadi Mia minta kita untuk tunggu kabar dari dia. Hmm. Mending kita standby dulu di kantor, kita balik deh. Iya sudah ya udah. Ya, kita hentikan dulu deh hari ini. Deh. Ya, yuk, Mas. Balik kantor kita. Liz, udah kabarin Mia? Udah. Udah. Itu tuh Mia. Itu Mia. Mia. Sini cepetan. Kayaknya aku udah ngerasa gimana gitu ya. Kenapa? Sama, kayak gimana ya? Soalnya aku nemuin paku di tasnya Mega. Hari ketiga kita janjian sama Mia di gang sebelum rumahnya. Nah, pas ketemu Mia langsung kasih tahu kalau dia mencurigai sesuatu. Dan paku itu yang biasa ditemuin sama ibu aku Di rumah. Astaga. Aku lihat tasnya Mega, nggak sengaja kemarin aku buka, ada paku-paku itu di tasnya. Oh, jadi kamu nemuin paku di dalam tasnya. Iya. Dan selama ini ibunya sakit-sakitan juga ada paku juga di situ ya. Aku udah curiga sama Aduh. si Mega deh. Itu. Mendingan kita ganti target aja deh. Iya sih. Kita tunggu sebentar. ke Itu Mega kan aja. barang-barang itu kan identik sama perdukunan. Klinik ya, sama hal-hal klinik. Kan
Aku kemarin nggak sengaja kayak Jadi gitu. sekarang kamu curiganya ke Mega. Iya, kayaknya kita ganti aja. Yaudah, berarti kita Oke. harus ke Mega nih. Kemana Iya. kita cari Mega, ada di mana biasanya? Mega ke kosannya kali. Kos-kosannya? Oh, Kosan. Ya Oke, kita ke Kita kosan. berangkat ya. Kamu Iya. tahu kan kos-kosannya? Iya, aku tahu. Yuk Mas, jalan Mas. Oke. Di hari penyelidikan ketiga, Mia menyampaikan ke tim Taubat bahwa dia mencurigai gerak-gerik Mega. Akhirnya kita semua sepakat bahwa penyelidikan kita arahkan ke Mega. Itu tuh Mas, tuh kosannya itu tuh. Ini kosannya depan. Iya, ini benar. Ini. Nih. Itu. Iya, ini. Oke. Stop. Tunggu sini. Stop. Tunggu sini ya. Kita pantau aja dulu. Memang ada dia. Jam Tadi segini sih ada. pas aku telepon, Mm-mm. ada di kosan. Ada di kosan ya? Iya. Oh ya udah kalau gitu kita tunggu. Tunggu deh. Itu kok ada motor berhenti? Heeh. Loh. Itu bukannya si Mega ya? Oh iya. Mega bukan Lis? Mega. Benar, Mega bener ya? Bener-bener Mega. Ikutin Mas. Ya udah, Mas. Ikutin. Yuk ikutin deh, jalan Ayo, kita jalan. Ikutin jalan yuk. Yuk, ikutin jalan. Iya nih kemana ya? Gang-gang gini. Mia tahu nggak nih daerah sini? Pernah kenal siapa nggak? Mega barangkali punya saudara atau teman daerah sini? Boro-boro Mas. Dia mah nggak punya saudara. Oh ya? Temennya aja cuma aku doang. Keluarga tuh dia nggak punya di Jakarta. Mana ya dia? Ya itu. Jadi berhenti. Stop kiri agak jauh. Stop kiri. Aduh, gangnya kecil banget nih, mobil Kecil nggak banget, bisa Gang. masuk. Kita jalan Gimana ya? lagi ya. Kita jalan aja. Yaudah, Yuk. Yaudah, yuk. Ya. Ayo. Tunggu. Misi Bu. Dia kemana ya? Dia kemana? Harus kita ikutin, tapi tunggu dulu, jangan sampai ketahuan kitanya. Ya, tunggu, biarin, tunggu. Dia masuk rumah, pelan-pelan yuk. Rumahnya mana? Sini. Gimana? Nis? Nggak kelihatan. Nanya orang. Yuk kita tanya nih rumah siapa ya? Ini nih seberang ya. Sini. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Maaf sebelumnya ganggu, mau nanya. Apa-apa? Itu di depan rumahnya siapa ya Mbak? Itu kan rumahnya Mbah Hanif. Mbak siapa? Mbah Hanif Mbak Hanif. itu kan dukun besar itu di sini. Dukun apa maksudnya? Dukun apa? Dukun dia. Dukun. Di dalam. Boleh nanya nggak dukun apa Mbak? Dia lebih ke dukun santet sih dia. Santai. Susuk gitu Pak. Iya. Susuk juga gitu? Bisa untuk pemasang pemikat Astaga. itu. Buat pemikat. Iya. Enggak, mau nanya aja. Tadi kan ada cewek masuk ke sini tuh. Kalau Iya, Mbak, fotonya. Mbak Pernah lihat nggak Mbak? Iya, saya pernah ngeliat orang ini 2 kali pergi ke rumah. Kita terus ikutin Mega dan akhirnya Mega masuk ke dalam sebuah rumah. Kita bingung, rumahnya sangat misterius. Dan akhirnya kita coba tanya warga sekitar. Warga sekitar bilang kalau itu adalah rumah seorang dukun. Dan parahnya lagi, warga bilang kalau Mega itu sudah beberapa kali ke rumah itu. apa ini dia? Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak. Oh, ke dukun. Gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Mas, gimana nih? Itu. Nunduk, keluar. Mega keluar. Yuk, ayo. Tunggu.
Mika mau kemana lagi ya? Gimana Mas, kita ikutin Ini nggak sana? bisa, terlalu dekat kalau kita ikutin. Terlalu dekat. Gimana dong Mas? Gimana Mbak? Tenang dulu. Makanya kita Gimana dong selidikin. kita? Yuk kita ikutin aja yuk. Udah agak jauh nih. Taruh, Alis, taruh. Tunggu. Masih itu, kelihatan tuh. Tunggu. Kelihatan, kamera kelihatan. Loh, itu kan mobil Papa. Setelah Mega keluar dari rumah dukun itu, kita terus membuntuti Mega. Dan kita dibuat kaget lagi karena ternyata Mega dijemput sama bapaknya Mia. Mia, jangan sekarang. Iya. Tunggu. Kok Papa jemput sih? Jangan sekarang. Yuk, kita ikutin yuk. Udah, yuk, ikutin yuk, ayo. Mana dia? Ikutin jalan yuk. Lah itu, Bang Sisen ke kiri tuh. Kemana ya? Alis nggak kemana tuh, Alis? Itu apa tuh? Tempat apa ini? Kayak hotel, kayak penginapan deh Mas. Oh, tempatnya majuan. Terus ikutin. Terus ikutin. Ya, di luar aja, kita di luar. Mas, ambil gambar. Ambil gambar. Tim pun akhirnya terus mengikuti mobil bapaknya Mia sampai akhirnya berhenti di sebuah penginapan. Tunggu mereka keluar dulu. Tunggu mereka keluar. Ya ampun, itu mereka. Udah kita turun aja ya Mas. Jangan tunggu Mia, biarin Mia. Rangkul-rangkulan. Oh, mereka Papa. Aduh, gimana nih Mas? Gimana Mas? Gimana ya? Gini aja, kita cari parkir aman dulu. Cari parkir aman. Tenang dulu. Biar kayak biasa, Lis. Ha. Gua nyamar. Oke. Ke dalam bawa kamera ya. Bawa kamera ya? Cari Ya udah. parkiran dulu. Melihat mereka masuk ke dalam sebuah penginapan, kita pun gak mau gegabah. Akhirnya saya memutuskan untuk menyamar dan membawa kamera tersembunyi ke dalam. Udah Mas? Udah siap, terhubung. ya? Udah. Oke. Oke. Tunggu sini ya. Iya. Jaga emosi ya. Iya Mas. Biasa aja sama bapak kamu. Biasa aja kan, nggak kelihatan. Gak ada sama tanda sekali. gerak-gerik gimana gitu, mereka ada apa-apa. Mega tuh lembut banget, Mega tuh alim banget, suka ngaji, rajin sholat. Terus jauh banget aku curiga kayak gitu, makanya aku nggak nyangka banget kayak gini. Terus ibu kamu sakit-sakitan juga sejak kapan sih? Udah lama, ibu juga sakit-sakitan. Terus pokoknya semenjak ibu sakit, papaku tuh jadi kayak cuek gitu, lebih sering keluar dari rumah. Akhirnya Mas Farid menyamar dan masuk ke hotel itu. Sementara aku sama Mia memonitor di dalam mobil. Allah, tuh kan, bener apa kata aku? Keluar aja saya. Mia. Kak, aku pengen keluar, Kak. Mia, aduh. Kamera ikut yuk. Melihat bapaknya mesra-mesraan sama Mega, Mia pun lagi-lagi nggak bisa ngontrol emosi dan lari masuk ke dalam hotel. Tim pun panik semuanya. Aja. Mia. Di mana Mas papaku? Mia, ngapain Mia sini? Papaku di mana? Mia, udah Mia. Ada apa ya? Pak, saya minta tolong, saya cari papa saya di sini. Ya tapi mama Mbak ya di sini dilarang masuk. Ya, saya minta tolong, Pak. Saya minta tolong. Kita tidak bisa Mbak. Gini, Mia. Ya. Mia, ikutin. Kita nggak bisa, ikutin kita dong, jangan kayak dong. gitu. Ini ada aturan kalau masuk hotel. Saya minta tolong, Pak. Nggak Ini bisa masalah kayak keluarga gini, saya. Saya menyesali sikap Mia yang lagi-lagi emosi.
Sebentar. Ini Pak, boleh minta tolong nggak Pak? Iya ini. Mia. Mbak, tolong dong Mbak. Ya, tolong aja. Kamu cari papa saya. Tolong Mbak. Saya. Kita di sini Jangan punya kayak gini. takut mengganggu di sini Mbak ya. Kamu saya cari papa saya, Iya. jangan kayak gini. Tolong aja Mbak ya. Saya minta tolong, Iya, cari papa tetap nggak bisa, saya. Mbak. Ya. Iya, jangan bikin Maaf aja, Mbak. semua dong. Iya. Tapi Mas minta tolong dong, papa aku kan mau berbuat Ya, yang kita ngerti, tapi ini Kita harus nggak bisa cegah, kayak kita gitu harus Mia. cegah. Udah apa, Mas? Kamera, Masuk kamera. area orang Ini, Mas. enggak gini. Ini ada teman saya emang lagi mau ngebantuin Mia. Mia. Mia, tahan. Mia. Mia. Jangan dibukain. Mia. Mia. Iya, sampai orang. Astagfirullahaladzim. Mia. Mega. Sini kamu. Sini. Apa ada kamu? Mia, tenang. Mia, tahan emosi. Tuh. Mia, emosi Mia. Mega. Loh, Pak. Pak. Ya Allah, Pak. Oh, Pak. Ya Allah. Pak. Kamera udah cukup. Aduh, sakit. Ada darah. Siapa tolongin sini dong. Berdarah. Tolongin. Aduh, gimana? Berdarah. Kok ada darah sih? Aduh, sakit. Bisa bangun nggak? Ini. Udah. Darahnya banyak banget. Selamat malam, Dok. Ya. Ya, saya mau jenguk teman saya dong. Gimana keadaannya Mega, Dok? Mega. Anda siapa ya? Saya sahabatnya Mega. Begini, pasca setelah keguguran itu, Keguguran? Maksudnya gimana, Dok? Dia hamil? Kondisinya hamil gitu? ya, Mega itu setelah ada benturan keras dia mengalami rahimnya itu robek Ya Allah. dan Keguguran. kami terpaksa mengangkat. Jadi untuk selamanya dia tidak bisa mempunyai keturunan. Jadi rahimnya diambil gitu? Iya, rahimnya. Astaga, boleh kita masuk dok? Boleh kita jenguk, Dok? Iya. Ya. Mega, Kasih ya, Dok. Iya. Mega maafin Mia, Mega. Mega, ini Mia datang mau minta maaf. Apapun yang udah terjadi, tolong dimaafkan. Mega. Lu udah ngancurin hidup gue. Mega, jangan kayak gitu. Kenapa Mega? Lu tau gak kan gue tuh udah diangkat tau gak? Itu semua gara-gara lo gue gak bisa punya anak lagi. Mega, kenapa nggak ngomong sama kita kalau hamil? Aku juga gak tau aku hamil. Mega. Katanya lo sahabat gue. Katanya lo sayang sama gue. Tapi nyatanya apa? Lo udah ngancurin hidup gue. Kenapa ngancurin gimana Mega? Gue tuh iri sama lo tau gak sih? Iri kenapa? Lo punya semuanya sementara gue gak bisa kayak lo. Ya Allah, Mega. Mega, kenapa gitu? Dia kan udah baik banget sama kan? Dia bukan temen gue. Gimana sih? Asal lo tahu, gue itu udah main bokap lo tau gak? Ibu lo gue bikin lumpuh. Mega, sikapnya baik suka. Pergi kalian semua dari sini. Mega. Ya pergi. Aku gak mau ngeliat muka kalian lagi. Pergi. Sabar, Mia udah mau berusaha untuk baik sama Mega. Itu udah
berhati besar banget, ya. Ya udah, kita sebagai sahabat, walaupun keras kayak begitu, Mega tetap gak mau maafin Mia. Udah, kita tetap bisa doain Mega. Ya. Assalamualaikum, Mia. Hey. Ya. Assalamualaikum Ibu, Farin dan Alis. Pak, sehat? Alhamdulillah, syukur. Ibu gimana? Udah enakan? Alhamdulillah. Ya, ibu juga udah alhamdulillah udah mendingan Gimana? Mas, udah nggak banyak ngeluh sakit lagi. Alhamdulillah udah mendingan. Papa juga begitu. Ya, syukurlah, alhamdulillah Cuma lah. butuh terapi aja Papa. Iya, nggak apa-apa. Emang harus pelan-pelan sih. Iya. Ya, syukurlah itulah. Senang kita dengarnya. Pak, Kenapa, Pak? loh kok nangis? Papa kenapa Pak? Tuh. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, Pak. Boleh. Ngomong aja. Iya, Ngomong cerita. aja. Iya Pak. Ibu udah maafin, Ibu ikhlas. Ibu juga salah Pak. Bapak minta maaf. Iya. Ya udah, Pak. Ibu udah maafin, Mia juga udah maafin. Insya Allah lah kita mulai dari baru lagi. Yang penting tetap istiqomah. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak cepat sehat sih, itu yang paling penting Pak. Cepat sehat yang paling penting. Ibu juga cepat sehat ya Bu. Yang paling penting. Bapak pengen ngomong apa lagi? Mm-mm. Pak, aku boleh nggak sih nanya ya, Mas ya? Boleh. Maaf ya Ibu ya, saya mau nanya. Kenapa sih Pak kok bisa sama Mega, Pak? Hah? Kenapa? Nggak tahu. Waktu pulang kantor. Om kenapa? Enggak apa-apa kok. Aku pijitin ya? Jangan, nggak usah. Nggak apa-apa kok Om. Udah biarin nggak apa-apa. Orang nggak sakit kok. Kok Om pulangnya cepet sih? Iya. Nggak apa-apa. Udah. Ya udah, mungkin Bapak hilaf, tapi ya udah Bapak kan sekarang udah sadar. Udah Bapak ada istri, ada Mia yang akan ngerawat Bapak, ngerawat Ibu juga. Sudah ya, insya Allah ya, semua akan lebih baik lagi. Nggak ada yang terlambat ya? Iya. Nggak ada yang terlambat. Iya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berzina. Karenanya, kenapa hukuman zina itu sangat mengerikan? Lajang yang berzina, deraklah mereka dengan 100 kali derak, 100 kali cambuk, dan harus dihadiri oleh banyak orang. Dan ketika ada seorang pasangan berzina dengan pasangan yang tidak halal, hukumannya adalah rajam sampai dia mati. Ada di neraka yang namanya Jub al-Huzn, satu lembah, yang di lembah itu ada kalajengking yang sebesar bigol. Menurut Rasulullah SAW, bigol itu seperti kambing, anak kambing yang besar, dan kalajengking itu akan menyengat dengan 70 sengat dalam 1000 tahun, merasakan kesakitannya, dan lepaslah setelah itu kulit-kulit mereka, daging-daging mereka. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Jauhi zina. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertobat. Mari selalu bertobat dan mengingat Allah.